Hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, di belakang saya ini ada stasiun KAI Cirebon. Dulu ramai sekali. Keretanya juga berjubel-jubel. Kenapa? Banyak orang yang nunut, pedagang asongan masuk, nunut sampai di Tegal, sampai di Jatibarang. Orang yang nunut, bayar tiket, nanti bayar di atas kereta api, kasih ke kondektur atau kasih ke masinis, dan kereta api waktu itu penuh sesak sekaligus kotor, tidak nyaman, banyak copet di dalamnya, baik stasiunnya maupun kereta apinya. Tapi sekarang ditertibkan, orang nggak boleh nunut, orang harus bayar tiket. Baru boleh naik kereta api. Kereta api sekarang kelas ekonomi sampai kelas eksekutif, bersih, nyaman, ditumpangi, karena tidak ada lagi yang nunut. Saudara, iman juga tidak boleh nunut dan katut. Iman yang nunut dan katut itu dilarang, pasti gagal. Sebab itu tidak dibangun di atas dasar yang paling suci. Contoh iman yang nunut dan katut apa? Suami nunut istrinya. Istri yang berdoa, puasa, baca Alkitab, suaminya nonton TV, baca koran. Nanti ngantar istri ke gereja, dan kalau kebetulan dia kaya, dia mendapat kedudukan yang terhormat di gereja, menjadi majelis jemaat, padahal imannya nunut dan katut. Istrinya meninggal, suaminya ikut hilang karena dasarnya tidak ada lagi. Atau sebaliknya, istri imannya nunut suaminya tidak ada, istrinya hilang juga. Anak nunut orang tua nunut anak. Atau banyak juga jemaat nunut pendetanya imannya, dan pendetanya jatuh dalam dosa, jemaatnya bubar. Pendetanya meninggal, jemaatnya bubar. Cari pendeta lain yang bisa dinunuti. Saudara, iman tidak boleh nunut. Iman yang nunut pasti akan gagal. Itu sebabnya dikatakan saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Setiap orang harus membangun imannya sendiri, saudara. Tidak bisa nunut. Contoh iman yang nunut dan gagal itu istri Ayub. Ayub sebagai orang yang saleh, pasti dia punya istri yang juga dipandang orang beriman, anak-anaknya beriman, saudara. Tapi ternyata iman istri Ayub itu nunut pada Ayub. Pada waktu Ayub diberkati, dia nunut berkatnya Ayub. Ya, tapi kemudian Ayub dicobai. Tapi kan Ayub kehilangan 10 anaknya, istri Ayub kehilangan 10 anak. Ayub bangkrut, hartanya dirampok, istrinya juga kehilangan harta itu. Tapi selama itu terjadi, Ayub masih kuat, masih tabah, maka istrinya masih bisa bergantung pada iman Ayub. Tapi kemudian Ayub sendiri sakit. Orang sakit butuh perawatan, orang sakit butuh ditopang. Harusnya istri Ayub menjadi penolong yang setia, penolong yang sepadan bagi Ayub, seperti tongkat. Sayangnya tongkat bambu yang pada waktu Ayub bertopang pada tongkat itu, tongkatnya patah menusuk bahu Ayub. Itu istri Ayub. Sehingga istri Ayub bilangnya gini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Zaman sekarang orang ngomong, percuma ke gereja, percuma. Yang saya berdoa, saya sudah invest kehidupan di situ, saya sudah melayani. Sekarang keadaannya gini-gini juga, sudah percuma lah, mutung. Imannya nunut. Saudara, gagal. Ya, jadi bagaimana? Setiap orang harus membangun imannya sendiri, tidak boleh nunut. Ya, jadi di atas apa? Satu, di atas dasar yang paling suci, yaitu pada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah dasar yang teguh, tak bisa goncang. Iman yang didasarkan pada Tuhan Yesus adalah iman yang teguh, tak tergoyahkan. Dasar iman yang lain bukanlah dasar yang paling suci. Suami, istri, pendeta, anak, orang tua, bukan dasar iman yang paling suci. Dasar iman yang paling suci adalah Tuhan Yesus. Dasar iman yang paling suci bukan juga mujizat, bukan juga berkat. Ya. Dasar yang paling suci adalah Tuhan Yesus. Ada tidak ada suami, istri, anak, ada tidak ada mujizat atau berkat, tetap beriman pada Tuhan Yesus. Percaya 100%. Kemudian kita mesti berdoa dalam Roh Kudus. Isi hati kita ini dengan Roh Kudus. Orang yang betul-betul bangun dirinya dalam Tuhan Yesus Kristus, di hatinya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu mengucapkan doa yang benar pada waktu kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Ada saat-saat di mana kita begitu sesak, nggak bisa ngomong, cuma bisa nangis. Tapi nangislah di dalam Roh Kudus. Maka di dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi tidak apa-apa, ada Roh Kudus.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan doa ini meskipun tidak terucapkan kata-kata, Allah mendengarnya. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam pasal yang sama berkata begini, orang-orang ini yang imannya ada dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu adalah lebih daripada orang-orang yang menang, sebab Yesus Kristus. Saudara, terima kasih sudah mengikuti renungan senja pada hari ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.